Pernah nggak kamu merasa capek banget setelah ngobrol sama seseorang? Atau merasa hubungan kalian tuh lebih menguras energi daripada memberikan semangat? Padahal itu bukan pacar kamu, bukan keluarga kamu. Itu teman networking. Di zaman serba terkoneksi ini, networking bukan lagi sekadar strategi membangun karier. Networking sudah berubah wujud, menjadi budaya, menjadi keharusan, menjadi kalau nggak ikut, kamu bakal ketinggalan. Tapi, apakah networking selalu positif? Di video ini kita akan bahas tuntas. Networking, sumber hubungan toksik abad ini. Kita akan bongkar kenapa budaya networking makin bikin kita kehilangan identitas, gimana hubungan-hubungan profesional berubah jadi hubungan manipulatif, dan yang paling penting, cara tetap waras dan otentik di dunia yang menuntut kita selalu connect. Tonton sampai habis. Siapa tahu kamu sedang terjebak dalam hubungan toksik yang kamu kira networking. Bayangkan kamu ada di ruangan penuh orang penting. Semua saling melempar senyum, membagikan kartu nama, saling puji-pujian. Tapi malam itu kamu pulang dengan perasaan kosong. Kamu sadar, gak ada yang benar-benar peduli sama kamu. Semua hanya ingin tahu, apa yang bisa kamu kasih buat mereka. Itulah networking di abad ini. Senyum manis di atas kepentingan pribadi. Sebenarnya, networking itu bukan hal baru. Sejak zaman dulu, manusia sudah membangun koneksi demi bertahan hidup. Dulu, koneksi berarti berbagi makanan, saling melindungi dari bahaya, atau menikah antar keluarga bangsawan untuk memperkuat kekuasaan. Lalu berkembang jadi networking profesional. Di era industri, orang berkumpul di klub bisnis, di acara seminar, bahkan di bar, semuanya demi memperluas relasi. Fast forward ke abad ke-21, networking bukan lagi sekadar strategi, tapi tuntutan. Di era digital, kalau kamu nggak terkoneksi, kamu dianggap ketinggalan zaman. LinkedIn, Instagram, bahkan WhatsApp, semuanya jadi alat untuk membangun koneksi. Tapi di balik itu ada jebakan yang jarang kita sadari. Networking bisa jadi toksik saat kamu memaksakan diri untuk berteman demi kepentingan, merasa bersalah kalau nggak membalas chat dari teman networking, dan merasa lelah tapi terus memaksa ikut event demi membangun relasi. Ini bukan lagi soal membangun koneksi, tapi soal menggadaikan energi dan waktu untuk validasi sosial. Ciri-ciri networking toksik antara lain, kamu merasa dipakai untuk akses atau informasi, tidak bisa jadi diri sendiri karena harus selalu terlihat menarik, dan merasa bersalah kalau tidak available. Dalam dunia seperti ini, relasi jadi transaksional. Gue follow lu, lu harus follow balik. Gue bantuin lu, lu harus bantuin gue nanti. Apa itu networking? Atau sebenarnya itu perbudakan modern? Kita lihat contoh nyata. Kasus pertama, dunia influencer. Banyak creator saling kolaborasi bukan karena koneksi tulus, tapi demi views dan engagement. Setelah proyek selesai, hubungan pun hilang. Kasus kedua, dunia startup dan korporat. Banyak karyawan muda merasa perlu ngebangun image terus-terusan. Mereka networking ke atas bukan karena respect, tapi demi promosi. Akhirnya burnout, tapi tetap hadir di event. Kenapa? Takut hilang dari radar. Kasus ketiga, komunitas palsu. Komunitas yang katanya suportif, ternyata hanya menjual mimpi. Kamu harus terus aktif, terus update, terus pamer growth. Kalau enggak, kamu dibilang malas, enggak punya value. Yang dikorbankan dari networking toksik adalah kesehatan mental, hubungan tulus, identitas pribadi, dan waktu serta energi. Selalu merasa harus on, selalu membandingkan diri, membuat kita stres, cemas, dan merasa tidak cukup. Relasi organik yang tumbuh dari obrolan santai jadi jarang karena semua terasa ada maunya. Kita mulai bertanya, gue ini siapa sih tanpa semua koneksi ini? Waktu dan energi habis hanya untuk keep in touch. Bukan karena ingin tapi karena takut dilupakan. Tentu tidak semua networking itu buruk. Networking yang sehat itu mungkin, bahkan penting. Bedanya, networking sehat tidak memaksa,
berbasis rasa hormat dan ketulusan, memberi dan menerima secara alami. Sedangkan networking toksik penuh tekanan, rasa bersalah, atau kewajiban yang enggak jelas, ada agenda tersembunyi, dan membuat kita merasa enggak bebas jadi diri sendiri. Berikut ini tips untuk tetap waras di era serba terkoneksi. Fokus pada koneksi otentik, temui orang karena kamu ingin tahu cerita mereka, bukan sekadar CV-nya. Batasi interaksi digital, kalau nggak penting-penting amat, nggak harus semua direspons. Jaga energi kamu. Kenali batas pribadi, kalau kamu merasa tidak nyaman, tidak perlu dipaksakan. Networking bukan berarti menjual diri. Pilih lingkungan yang sehat, masuk komunitas yang benar-benar mendukung perkembanganmu, bukan cuma eksploitasi. Rawat koneksi lama. Jangan cuma cari relasi baru. Kadang yang lama lebih tulus dan penuh makna. Jangan-jangan yang kamu sebut networking selama ini hanyalah bentuk lain dari rasa takut untuk sendirian. Takut kehilangan peluang, takut dilupakan. Tapi di balik semua itu, kamu juga manusia, punya batas, punya harga diri. Relasi bukan alat, relasi adalah ruang. Ruang di mana kamu bisa tumbuh, bukan tenggelam. Networking adalah pisau bermata dua. Bisa jadi jembatan, bisa jadi jerat. Tinggal kamu yang menentukan mau pakai untuk membangun atau membiarkan dirimu dikendalikan oleh sistem yang tidak kamu sadari. Jangan takut membangun koneksi, tapi lebih penting, jangan takut berkata cukup. Karena di dunia yang penuh kebisingan, hanya mereka yang berani menjadi otentik, yang benar-benar bersinar. Kalau kamu merasa video ini relate, share ke temanmu yang sedang lelah connect kemana-mana. Subscribe biar kamu gak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa, dan tetap jaga batasmu.